Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita kembali lagi ya bersama saya di Mr. One Studio. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan beberapa review yang tidak kalah penting ya. Jadi kita sebagai pengguna internet ya. Jadi ketika teman-teman ingin bagaimana sebuah produk itu mudah dicari atau didapatkan ya. Jadi kita butuh namanya riset. Riset itu kegunaannya untuk bagaimana mencocokkan keyword atau kata kunci yang mudah untuk ditemukan di internet ya. Oke. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu keyword yang dimiliki oleh Google ya, Google Keyword Planner. Nah, kemungkinan teman-teman yang sudah terbiasa dengan penyebutan ini mungkin sudah familiar juga. Nah, bagi teman-teman yang baru atau pemula untuk ingin tahu bagaimana itu Google Keyword Planner, mari kita akan simak sama-sama ya penjelasannya. Nah, saya akan menjelaskan secara gambaran ya. Jadi apa itu riset kata kunci di Google? Nah, kebiasaan riset kata kunci adalah mengidentifikasi kata kunci yang cocok untuk membuat artikel di blog atau situs web Anda. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah artikel, nah artikel tersebut tidak asal dibuat ya. Jadi kita butuh yang namanya pengunjung dan kita butuh yang namanya pengguna, yang mana artikel tersebut itu banyak diketahui oleh orang atau bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, blog yang kita buat juga itu mudah untuk dikunjungi dan mudah untuk pencariannya di mesin pencari seperti google.com. Nah, dengan melakukan riset ini kita dapat mempelajari frasa apa yang digunakan orang sehingga mudah untuk pencarian di Google maupun di Bing atau di Yahoo ya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas ini yaitu Keyword Planner ya. Nah, Keyword Planner ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang sering melakukan penelitian dengan kata kunci untuk pengguna atau pencarian di mesin pencari. Nah, mesin ini atau Keyword Planner ini gratis ya untuk menemukan kata kunci dan yang pasti sudah relevan. Jadi kita tidak perlu ragu lagi dengan pencarian dari Keyword Planner ini untuk teman-teman yang memulai produk bisnisnya atau artikel atau membuat blog atau situs ya. Ini bisa teman-teman gunakan untuk sebagai riset keywordnya. Nah, selain itu ada juga versi berbayar. Nah, ada juga yang versi gratisnya. Nah, sudah pasti teman-teman harus menggunakan keyword yang relevannya. Nah, manfaatnya apa saja? Jadi, manfaat yang kita akan dapatkan itu sudah pasti mendapatkan saran untuk kata kunci yang terkait dengan produk. Jadi produk teman-teman sudah pasti dimudahkan untuk pencariannya, terus layanan situs, baik pelayanan dan maupun situs yang akan teman-teman buat. Nah, selanjutnya penelusuran bulanan juga akan semakin kita bisa melihat ya ada jumlah estimasi penelusuran atau yang jumlah pengunjung atau kata kuncinya ini juga bisa digunakan. Nah, selanjutnya bagi yang berbayar bisa melihat thread ya iklan yang ditampilkan. Nah, selanjutnya lagi kata kunci. Nah, kata kunci yang dimasukkan atau sesuai dengan kategori mudah untuk ditemukan ya. Selanjutnya lagi bagi yang ingin menggunakan semacam promosi atau kampanye itu dengan menggunakan Google Keyword Planner ini bisa juga dilakukan.
Nah, ini adalah link ya, Google Ads google.com. Nah, selanjutnya jika teman-teman telah berada di halaman ini, selanjutnya teman-teman pilih ini ya, kita ke switch to expert mode. Nah, selanjutnya ini ada muncul beberapa pilihannya. Cost your objective. Nah, kita abaikan saja pilihan yang ada ini. Kita lanjut ke create an account with campaign. Nah, selanjutnya konfirmasi. Jadi kita disuruh untuk mengkonfirmasi informasi tentang bisnis. Nah, ini setelah ada di tahapan ini kita submit saja ya. Terlebih dahulu kita pilih yes, pilihan yang pertama. Setelah itu teman-teman submit. Nah, selanjutnya kita telah berada di layout atau halaman congrats you're all done. Jadi kita sudah sampai di tahapan ini. Selanjutnya kita mengklik explore your account. Nah, ini teman-teman, kita telah sampai di layout dari Google Keyword Planner atau Google di ads.google.com ya. Nah, oke, kita tidak usah fokus di semua halaman ini, cukup di tools ya, karena yang kita butuhkan adalah Google Keyword Planner-nya. Nah, teman-teman pada pilihan di atas ini pilih tools and setting ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat ada yang versi berbayar untuk setup. Nah, selanjutnya assurance, Google Analytics, bulknya, bulk action. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi. Nah, di sini planning. Nah, kita masuk ke planningnya, terus kita pilih keyword planner. Nah, kita telah sampai di tujuan utama kita, update keyword planner. Nah, kita akan klik go it. Nah, pada saat teman-teman ingin menggunakan, teman-teman pilih ini ya, discovery new keywords untuk sebagai pencarian keyword yang akan teman-teman gunakan. Nah, disinilah teman-teman bisa manfaatkan keyword planner ini untuk menyesuaikan keyword yang akan teman-teman gunakan dan untuk sebuah pencarian produk, sehingga produk atau bisnis maupun website yang teman-teman akan buat itu mudah untuk pencarian di Google ya, atau mudah untuk mendatangkan pengunjung juga. Selain itu juga kita bisa memasukkan sebuah link website atau melihat bagaimana keyword atau penggunaan keyword pada website yang kita punya ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi atau menyesuaikan dengan keyword yang ada pada website ataupun keyword yang paling sering dikunjungi pada google.com. Oke, sekian dulu teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana penggunaan selanjutnya ya. Oke, thank you.